Saya lanjutkan tentang toksik ya yang diproduksi oleh mikroorganisme ya. Jadi setelah mikroorganisme itu masuk ya, tumbuh dan berkembang ya, dan juga memiliki virulensi yang tinggi, dia akan memperbanyak diri ya. Dan selain itu, selama memperbanyak diri, mikroba patogen tersebut akan menghasilkan toksik ya untuk menghancurkan sel-sel jaringan hingga mendapatkan nutrisi. Itu kan ya. Toksik itu pada bakteri ada dua macam, ada eksotoksik dan juga endotoksik. Kalau eksotoksik itu lebih ke protein ya. Protein itu bisa dihasilkan di membran ya seperti peptidoglikan ya, samtekoid, kemudian membran yang berasosiasi dan juga protein toksik yang ada di dalam sel yang disekresikan ya secara genetik itu kan ya. Kemudian ada endotoksik itu lebih ke polisakarida pada bakteri gram negatif, misalkan O polisakarida ya. Atau lapisan LPS itu juga dapat berfungsi sebagai endotoksik. Nah, ya. Nah, ini contoh ya virulensi yang terdapat pada salmonella. Nah, ini sel salmonella ya. Ini di dalamnya ada plasmid, kemudian ada sitoplasma, di luarnya ini berbagai macam berbagai macam bagian tubuh, bagian sel yang berfungsi sebagai faktor virulensi. Apa saja faktor virulensinya? Yang pertama ini ya, ini ada fibriae untuk proses adesi. Jadi kalau patogen itu memiliki faktor virulensi, punya fibrin. Ya, punya fibriae ini kan fili ya, alat untuk melekat, ya, adesi. Fili. Nah, ini juga sudah termasuk bakteri patogen ya, yang memiliki aktivitas virulensi. Kemudian mampu menghasilkan sitotoksik ya, protein sitotoksik yang dihasilkan oleh inti selnya ya, tujuannya adalah untuk menghambat sintesis protein dari sel host, dari sel manusia ya. Jadi dengan adanya sitotoksik ini yang diekspresikan ya, diekspresikan secara genetik oleh Salmonella ini akan menghambat sintesis protein pada sel inang atau sel hostnya. Ya, sel host ini kan manusia ya. Kemudian ada kapsul, ini juga berfungsi untuk menghambat proses pelekatan. Ya, antigen ini kan antigen semua. Ada flagel, ini juga berfungsi sebagai H antigen. Flagel ini nanti karena ini juga dapat berfungsi sebagai antigen, juga dapat digunakan untuk proses adesi pelekatan untuk menghambat proses pembunuhan dengan menggunakan patogenesis ya. Jadi dengan adanya flagel, salmonella ini dapat bebas dari aktivitas fagosit oleh makrofag. Itu maksudnya ya. Ada O antigen. Ini dapat menghambat proses fagositosit oleh sel imun kita juga. Ada antifagositosit lainnya ya, protein inducer ya. Ada endotoksik ya yang dihasilkan oleh lapisan LPS. Ya, endotoksiknya ini ya dihasilkan oleh lapisan LPS. Ya. Kemudian ada produk yang dihasilkan kompleks injektosum ya. Ada penyebab diare namanya enterotoksik. Ada sideropon. Ini semuanya adalah faktor virulensi yang mendukung bahwa salmonella ini termasuk agen yang dapat menyebabkan infeksi ya. Dan faktor virulen ini juga dapat nantinya mendukung patogen ini untuk menghasilkan toksik yang ada pada yang disekresikan pada sel tubuh manusia. Ya, jadi banyak sekali ya. Ini ditemukan pada genus Salmonella itu kurang lebih 1.400 organisme spesies Salmonella. Walaupun misalkan spesiesnya itu ada 10 ya, tetapi kan mengalami mutasi sehingga ditemukan 1.400 galur ya yang dapat menyebabkan disease pada manusia. Ya, saya bahas eksotoksik, ada sitolitik, ada AB. Sitolitik itu dapat
mendegradasi membran sitoplasma atau lisis ya pada tetani ini. Kemudian ada toksik AB gitu kan ya pada difteri. Nah, ini toksik AB pada difteri ya. Ini kalau Anda baca, ini tulisannya bahasa Inggris ya, tapi insya Allah mudah dipahami. Beberapa patogen memproduksi AB toksik yang dapat menghambat protein, yang dapat menghambat sintesis protein pada sel inang. Nah, ini ibaratnya ya, ini Anda baca, ini ada aktivitas toksik difteri pada Corynebacter diphtheria. Jadi bakteri difteri itu menghasilkan toksik diphtheriae. Pada gambar ini, bakterinya itu sudah tidak dinampakkan ya. Ini toksiknya itu masuk melalui membran sel, melalui protein reseptor ya. Yang karena ini ada dua macam toksik, ada toksik B itu suatu inisial ya, tapi sebenarnya sudah diidentifikasi ya. Toksik B itu melekat pada reseptor. Toksik A itu membantu dalam proses penghambatan sintesis protein dari sel inang. Jadi ibaratnya manusia jika terkena difteri, maka protein kita itu tidak dapat disintesis ya, karena sudah diblok oleh toksiknya difteri, gitu ya. Nah, pada Clostridium botulinum juga ya, yang menyebabkan lemah pada otot-otot ya. Ini juga ini adalah sel saraf kita. Sel saraf itu secara normal menghasilkan asetikolin ya yang dapat menginduksi kontraksi ya. Jadi otot kita itu kan mengalami kontraksi ya, mengalami relaksasi gitu kan ya. Nah, kalau asetikolin ini fungsinya adalah asetikolin itu merupakan neurotransmitter ya, suatu zat kimia neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel-sel saraf kita. Tujuannya adalah untuk melakukan kontraksi pada sel-sel otot. Jadi otot kita itu kan tugasnya ada relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi gitu kan ya. Nah, itu jika secara normal asetikolin akan berdekatan pada reseptor sel-sel otot tubuh kita dari pangkal rambut sampai ujung kaki itu kita mengandung otot ya, sehingga otot kita melakukan fungsi yang normal. Nah, jika ada toksik yang dihasilkan oleh botulinum ya, bakteri, jika kita terinfeksi Clostridium botulinum, kemudian toksiknya itu namanya botulinum ya, yang berwarna ini ya, yang warnanya apa ini? Pink ya, pink segitiga, itu akan memblok pengeluaran asetikolin. Jadi muscle kita itu ya, sel otot kita akan tidak mengalami kontraksi, tetap kontraksi itu proses pergerakan, sehingga ini ya baratnya itu ototnya mengalami kelemahan ya, mata kelihatan layu gitu ya, tidak seperti orang yang lemah gitu ya. Jadi karena apa? Karena otot kita itu sudah diblok ya, kontraksinya itu sudah diblok. Sukar bernafas, seluruh badan akan menjadi lemah. Kesukaran ini kalau pada bayi gitu kan ya, ini pada orang dewasa mengalami lemah otot ya. Jika tidak diatasi juga akan berakibat kematian. Nah, kalau pada Clostridium tetani ini kebalikannya ya, Kak. Clostridium tetani otot kita akan mengalami kontraksi dan relaksasi. Kalau pada botulinum itu fungsinya adalah untuk memblok kontraksi otot. Nah, kalau pada toksik yang dihasilkan oleh Clostridium tetani, bakteri penyebab tetanus, itu yang diblok itu adalah glisinnya. Glisin itu adalah senyawa kimia neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel saraf agar sel saraf ini menghambat proses relaksasi, gitu kan ya. Jadi ototnya itu dihambat, relaksasinya itu dihambat karena glisinnya ini diblok oleh yang namanya toksik tetanus. Ini adalah toksik tetanus ya. Nah, ini toksik tetanus menghambat glisin ini agar tidak disekresikan oleh sel saraf. Akhirnya sel saraf ini tetap melakukan sekresi asetikolin. Asetikolin terus-menerus disekresikan. Akhirnya ototnya itu akan tegang ya. Ototnya akan tegang, kaku karena terus-menerus melakukan relaksasi. Kebutuhan energi semakin meningkat, oksigen semakin meningkat di situ ya. Kita tidak mengalami yang namanya relaksasi sama sekali karena neurotransmitter glisin yang harusnya berfungsi untuk relaksasi otot itu dihambat oleh toksik tetanus sehingga menyebabkan kekakuan pada otot. Kebalikannya ya. Kalau tetani menyebabkan kekakuan pada otot,
menyembuhkan kejang ya. Bahkan ini juga sampai ke sel-sel saraf ya, sel otot juga. Nah, ini penyebabnya ya. Ini apa ini? Bisa karena jarum suntik ya, ataupun terkena ini ya, terkena menginjak sesuatu yang sudah berkarat ya, seperti besi mungkin ya, berkarat, kayu juga ya yang sudah mengandung kuman, kemudian memasang tindek yang kita tidak tahu tindeknya itu kontaminasi atau tidak kan ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan tetanus itu ya. Nah, ini mungkin yang kemarin bertanya-tanya ya. Bentar. Nah, kalau pada virus, ini saya tadi nyoba browsing-browsing ya, cuman ini browsingan jurnal yang masih awal-awal ya. Ini pada Maret sampai April itu diteliti beberapa orang yang mengalami infeksi COVID-19 ya di Eropa, Asia, kemudian Amerika, dan juga Afrika. Diambil sampelnya, dianalisis DNA-nya ya, apakah antara pasien satu dengan pasien lainnya itu memiliki memiliki kandungan virus yang sama gitu kan ya, apakah virusnya itu klasternya itu sama atau beda. Nah, ternyata hal itu menunjukkan adanya perbedaan ya, itu pada bulan Maret dan April. Maret dan April itu kan selang 2 bulan ya, di berbagai negara juga ya, ini sudah menimbulkan 14 macam mutasi pada spike-nya. Ya, jadi kalau pada virus itu spike ini kan ya, protein spike tadi yang, nah ini ya, protein spike ini yang dapat digunakan sebagai antigen atau faktor virulensinya lah ya. Faktor virulensi dari COVID-19 ini adalah spike-nya, protein spike. Nah, kalau protein spike, bahannya itu kan protein, pasti disintesis oleh DNA. DNA-nya ini pasti akan mengalami yang namanya mutasi dari hari ke hari ya. Nah, kalau diperbesar, spike-nya ini memiliki 3 daerah, ya, daerah untuk interaksi reseptor manusia, daerah untuk berinteraksi dengan host, dan daerah yang sangat sensitif dengan adanya protease ya. Nah, saya membaca rangkumannya, kita ketahui bahwa perkembangan menggunakan real time ya, PCR terhadap perkembangan COVID. Kalau bahasa lainnya kan SARS-CoV-2 gitu ya. Ini sebenarnya COVID-19 ya, difokuskan untuk mengetahui apakah ada perubahan gitu ya pada gen-gen yang mengkode pembentukan spike. Kenapa? Karena protein spike itu adalah suatu media infeksi pada manusia ya, yang paling umum, dan itu banyak digunakan sebagai target dalam pembuatan vaksin dan juga terapi antibodi. Ya. Jadi dari hasil penelitiannya ini sudah diketahui ada perubahan struktur protein yang sudah mengalami mutasi dari awal, dan pada bulan April dan Maret ini adalah suatu gambar ya, basa-basa nukleotida yang terdapat pada virus COVID-19 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 daerah, dari 6 negara, dari 6 benua yang berbeda ya. Eropa, Asia, Amerika, Afrika, ini apa satu ini kok saya tidak kelihatan ya. Nah, pokok ada 6 ya. Nah, ini sudah menunjukkan 14 klaster yang sudah mengalami mutasi. Hal ini akan berdampak pada apa? Proses patogenesis si virus itu ya. Bisa saja nanti yang berubah protein yang sensitivitas terhadap proteasenya, misalkan ya, strukturnya berubah. Kita tidak tahu mutasinya itu yang mana sebelum dilakukan analisis ya. Basa-basa nitrogennya itu kan yang sangat mudah mengalami mutasi, sehingga hal ini juga akan menimbulkan gejala-gejala yang berbeda ya. Gejalanya berbeda, pengobatannya juga akan berbeda. Apalagi virus perkembangannya itu lebih cepat dibandingkan dengan bakteri ya. Jadi tidak usah heran ya kenapa kok virus COVID-19 ini kok betah banget gitu ya di bumi ini, tidak cepat mati misalkan. Bahkan gejalanya juga macam-macam gitu kan ya. Nah, ini juga bisa ditimbulkan
faktor utamanya itu karena mutasinya yang sangat cepat ya. 2 bulan saja itu mutasinya sudah 14. Ini mulai kapan ya? Mulai uh, ada kasus COVID ini kan mulai September kalau tidak salah ya, 2019 itu sudah hampir 10 bulan ya. Tapi ini juga yang diteliti hanya satu jurnal. Bisa saja jurnal yang lainnya itu menghasilkan karya ilmiah yang berbeda, yang lebih akurat dibandingkan yang ini. Itu sudah pasti ya. Karena sampel yang diteliti itu juga beda, ya pasiennya juga beda. Pasti tingkat mutageniknya itu juga akan berbeda ya. Ini hostnya dibawa oleh kelelawar, dihirup oleh manusia ya, dan menyerang paru-paru ya. Ini juga akan mempengaruhi patogenitas dari si virus dalam menginfeksi ya. Nah, ini ya, jadi spike ini juga akan mempengaruhi letak-letak antibodi. Ini kan antibodi ya, kita kemarin sudah belajar antibodi. Antibodinya berbeda sesuai dengan tipe antigen yang terdapat pada spike si virus itu. Kalau salah satu spike-nya itu sudah mengalami mutasi, pasti antibodi kita juga akan mengalami penyesuaian lagi ya. Jadi bisa jadi orang yang sudah terkena COVID-19 ya sembuh ya karena berbagai pengobatan, bisa juga terkena kembali jika terinfeksi oleh virus COVID-19 yang klasternya berbeda, struktur spike-nya berbeda, bisa ya. Nah, semoga kita selalu dijauhkan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya lanjutkan toksik yang selanjutnya itu adalah toksik yang bisa menimbulkan peradangan atau inflamasi, itu disebutkan sebagai toksik super antigen. Enterotoksik itu banyak menyerang pada saluran usus yang disebabkan oleh Vibrio cholera, Salmonella ya, dan B. Careus ya. Nah, ini proses terjadinya infeksi oleh yang namanya Vibrio cholera ya. Jadi Vibrio cholera ini juga termasuk penghasil toksik AB ya. Jadi ini kondisi normalnya ya, usus kita, epitel kita itu memiliki reseptor yang namanya GM1. Nah, fungsinya adalah untuk sebagai reseptor untuk pengangkutan nutrisi ya, mineral dan lain-lain. Nah, jika ada toksik kolera ya, ini ada kolera, dia akan memproduksi toksik yang tinggi, yang mana toksiknya itu ada 2 macam, A dan B ya. Toksik B itu melekat pada permukaan reseptor GM1. Toksik A itu akan mengubah susunan metabolisme yang ada di dalam selnya, sehingga akibatnya apa? Nah, akibatnya adalah sejumlah nutrien, sejumlah mineral itu tidak bisa keluar masuk ya, seperti kegiatan osmosis difusi secara normal seperti ini ya. Banyak sekali ion-ion ya, ini asam bikarbonat keluar ya. Padahal ini sebagai penstabil apa? Asam basa di dalam plasma darah itu ikut keluar. Kemudian nutrien juga banyak yang keluar ya, mineral juga banyak yang keluar. Natrium juga diblok ya, karena reseptornya sudah diblok oleh toksik. Nah, akhirnya orang tersebut akan mengalami dehidrasi, sehingga nanti pada pengobatan ini ya, pemberian antibiotik ya, itu akan mengurangi pertumbuhan dari Vibrio cholera, sehingga kolera ini akan menstopkan ya produksi toksik jika kadar dari sel Vibrio-nya ini akan dikurangi dengan adanya toksik ya. Nah, ini contoh jadi kerjanya itu seperti itu ya. Kita harus tahu, selain kita tahu nama penyakitnya ya, misalkan Clostridium tetani ini bisa menyebabkan paralisis ya. Nah, itu ternyata menghasilkan toksik ya, dengan toksik A dan B yang bersifat neurotoksik ya, bisa menyerang sel saraf. Nama penyakitnya adalah tetanus, nama patogennya adalah Clostridium tetani. Ini aksinya ya, yang diblok itu apa gitu kan ya. Nah, ini E. coli. E. coli itu ternyata dapat menghambat sintesis protein yang berada pada epitel usus karena menghasilkan enterotoksik gitu kan ya. Nah, menyebabkan penyakit gastroenteritis yang disebabkan oleh Escherichia. Nah, ini adalah bahan-bahan nanti sebagai pendukung tugas Anda ya. Ada tugas mandiri, Anda bisa mengambil di ini, bisa ya. Ini hanya sebagai bahasan saja ya. Ini contoh beberapa bakteri yang bersifat hemolisis ya. Jadi ada bakteri patogen, itu disebut patogen jika dia bersifat hemolisis, dapat melisiskan sel-sel darah merah jika ditumbuhkan pada media yang mengandung sel darah, maka koloninya itu ya di sekitar koloni akan menghasilkan zona bening. Zona bening ini artinya zona yang sudah melisiskan
eritrosit darah ya yang berada yang terkandung pada media. Sehingga ini adalah termasuk bakteri patogen ya. Ini endotoksik, perbedaannya dengan eksotoksik ya. Terkait dengan struktur kimianya, modelnya, kemudian gejalanya, toksisitasnya lebih tinggi pada eksotoksik ya. Respon imunnya juga lebih tinggi pada tipe eksotoksik ya. Terserah Anda nantinya mau mencari yang endotoksik ataupun eksotoksik, terserah ya. Ini hanya yang sudah saya jelaskan tadi, terima kasih. Nah, ini tugas mandiri nanti dikumpulkan pada minggu ke-8 saat Anda UTS ya. Silakan di-upload di @link ya. Tugasnya adalah Anda mencari jurnal tentang ini masing-masing mahasiswa tidak boleh sama judulnya ya. Anda collecting sendiri di grup Anda, Bu Azizah percayakan pada Anda ya. Dalam satu grup itu tidak boleh sama ya, dalam kelas itu tidak boleh sama ya. Jadi para mahasiswa itu jangan sama, nanti kalau sama persis ya, apalagi sama persis dengan kelas lain ya, kelas AB, kelas CD, tidak boleh sama. Walaupun sama pasti cara nulisnya itu beda, isinya beda, titik komanya juga beda ya. Tapi kalau semuanya sama-sama persis, saya nanti bagi dua walaupun beda kelas AB ya, karena kasus seperti ini sudah menjamur ya. Jadi dalam satu kelas, misalnya kelas AB, tidak boleh sama judulnya ya, judul jurnalnya tidak boleh sama persis. Anda sama-sama mau membahas virus COVID misalkan ya, tapi judulnya itu jangan sama. Anda misalkan satu kelas ya, membahas Bacillus atrakis misalkan. Tidak apa-apa, semuanya membahas Bacillus atrakis, tetapi diusahakan jurnalnya itu beda. Judul jurnalnya itu beda, penerbitnya mungkin ya. Nah, pokok beda ya. Judul jurnalnya beda. Tidak usah dikonsultasikan ke saya karena Anda sudah banyak pengalaman ya di semester 2 dengan saya, mikrobiologi, Viswar, sudah tahu jurnal yang baik itu bagaimana. Jurnal yang baik itu yang memiliki ISN ya, sudah terakreditasi, memiliki volume halaman minimal tahun 2000 ya. Anda mencari jurnal patofisiologi tentang kerusakan sel jaringan yang disebabkan oleh infeksi, misalnya oleh bakteri, jamur, virus, protista, atau non-infeksi, kematian sel, nekrosis, itu misalkan ya disebabkan oleh paparan UV, misalkan disebabkan oleh asbes, disebabkan oleh toksik rokok, oleh pengawet, terserah misalkan kita patofisiologi itu tidak hanya infeksi kan dari awal itu ya, kanker, tumor, Anda bahas apapun terserah. Nah, yang penting terkait dengan materi patofisiologi. Dan nantinya jurnalnya itu Anda download ya. Kemudian jurnalnya itu umumnya ya, bukan umumnya, pasti jurnal itu formatnya PDF. Dan nanti PDF itu Anda tandai menggunakan stabilo yang sudah ada di PDF itu ya, kasih warna kuning-kuning. Jika ada jawabannya, sebutkan apa nama spesies mikroba yang menginfeksi. Misalkan itu kalian mau membahas COVID-19 misalkan ya, berarti yang menginfeksi adalah COVID-19. Anda kasih stabilo warna kuning gitu ya. Kemudian apa penyebab penyakit tersebut? Penyebabnya adalah paparan dari virus. Itu ya, itu kalau virus. Tapi kalau misalkan kanker karena payudara misalkan disebutkan, bukan sebutkan nama spesies mikroba yang menginfeksi, tidak, apa penyebab kanker payudara tersebut. Anda cari penyebabnya di bab 1, di bab pendahuluan ya, biasanya di bab pendahuluan. Misalkan toksik, misalkan ya, ataupun paparan kimia, ataupun yang lain, Anda tulis semuanya ya. Apa nama target yang diinfeksi? Nah, misalkan kelenjar endokrin pada payudara, misalkan ya. Jelaskan patogenitas infeksi ataupun patofisiologi tersebut. Kalau patogenitas itu kaitannya dengan infeksi. Patogenitas infeksi dari COVID itu apa saja, misalkan ya dari awal sampai akhir, sampai sel-selnya itu rusak, atau sampai virusnya itu menghasilkan toksik, itu namanya patogenitas. Tapi kalau patofisiologi dari pembentukan kanker payudara, misalkan dari mana, dari awal sampai akhir itu, sampai stadium 1 sampai stadium 4 itu bagaimana patofisiologinya Anda jelaskan ya. Kemudian apa nama penyakit dari infeksi tersebut. Nah, misalkan nama penyakit dari COVID-19 misalkan corona misalkan ya. Dan
apa nama penyakit dari penyebab non-infeksi, misalkan kanker payudara, itu kan ya. Gampang sebenarnya ya. Nah, jurnalnya Anda download, kemudian Anda tandai menggunakan stabilo yang berwarna kuning-kuning itu ya, kuning hijau ataupun yang lain. Jawabannya Anda stabilo, ya. Kemudian jurnal yang sudah Anda stabilo itu yang dikirim ke Edlink, plus jawaban dari kelima soal itu, jawabannya Anda tulis tangan ya. Jawabannya Anda tulis tangan, kemudian setelah Anda tulis tangan, Anda foto kirim ke Edlink. Jadi yang dikirim di Edlink itu ada dua, ada jurnal dan ada foto hasil kerjaan Anda ya, kerjaan Anda, terus fotonya itu ditulis nama dan tanda tangan gitu ya. Dan tugas mandiri ini saya jadikan salah satu sebagai tugas UAS. Jadi misalkan tugas UAS Anda itu ada 100 ya, tugas mandiri ini saya kasih sebagai tugas UAS yaitu sebesar 30%. Jadi jangan sampai sama persis ya. Kalau sama persis dengan kelas lain misalkan ya, jurnalnya sama, tulisannya sama persis, saya bagi dua ya, 50 ya. Sesudah Anda mau koreksi ya, karena percuma ini sudah saya masukkan sebagai bagian dari nilai UAS Anda ya. Nanti UASnya ada dua macam, ada video atau Edlink gitu ya, maaf ya, video atau pemutaran voice, dan juga post test, seperti post test yang multiple choice itu ya, duanya 70%. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.